Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dengan anugerah berbagai karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri tauladan setiap umat manusia, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Marilah kita memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum masuk waktu salat Jumat ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam salat Jumat pada siang hari ini insya Allah oleh Ustaz Kobarudin SPDI. Adapun untuk muadzin insya Allah oleh Ustaz Kobarudin. Berikutnya kami sampaikan infak tromol Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.903.000. Kemudian infak parkir dari NQ2 sebesar Rp200.000. Atas nama pengurus DKM, kami mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga mendapatkan balasan sebaik-baik balasan dari Allah SWT. Saudara kita, keluarga kita yang sekiranya pada hari ini ada yang merasakan atau sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala alihi niati wa kulli niatin sholihah. Ibarakatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita
sebagai hamba-hamba pilihan. Dari sekian banyak miliaran manusia yang Allah ciptakan sampai hari ini, Allah memilah dan memilih di antara mereka yang benar-benar, yang sungguh-sungguh akan beriman kepadanya, akan bertakwa kepadanya. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah, kita telah dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang ada di setiap kalbu kita. Kepercayaan, keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan sampai detik akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan istiqamah keimanan yang ada di dalam setiap kalbu kita sampai ajal datang, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas ditakuti, yang pantas disembah, yang pantas dimintai kebaikan-kebaikannya untuk kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita sebagai makhluknya, manusia. Dan dialah Allah yang menciptakan seisi alam dunia ini dan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada nabinya, rasulnya yang dikasihi, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Padahal kita sudah mengaku sebagai umat Nabi, tapi belum tentu kemudian Allah menggolongkan orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi kelak di akhirat masuk dalam barisan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya jangan sekadar lisan kita mengaku sebagai pencinta Nabi, pencinta Rasulullah, mengaku sebagai umatnya. Kita juga selain mengaku, kita mesti melakukan amal-amal yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku belum cukup kalau sikap kita belum mengikuti tauladan kebaikan yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini digolongkan Allah sebagai umat, di antaranya adalah umat Nabi yang dinanti oleh beliau di tepi telaga Kausar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah sebuah keharusan, karena Allah telah menanamkan keimanan ke dalam dada kita, ke dalam setiap jiwa kita. Kalau Allah sudah percaya kepada kita, kalau Allah sudah
pilihan Allah itu. Jangan sia-siakan kepercayaan Allah terhadap diri kita, bahwa kita telah dipilihnya sebagai hamba Allah yang ada di dalam dadanya iman kepadanya. Maka untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, kepada Nabi-Nya Muhammad SAW adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat rahmatullah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian melaksanakan atau mengejar, berlari sekuat tenaga untuk mendapatkan ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Ini adalah salah satu karakter contoh orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika ada seruan jihad, maka wasari'u, bersegeralah melangkah untuk melaksanakan seruan jihad itu. Ketika ada seruan untuk ibadah, hayya 'alas shalah, maka bersegeralah untuk melaksanakan seruan itu. Jangan pernah menunda kebaikan, terlebih lagi seruan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar pengakuan sebagai umat Nabi, bukan sekedar pengakuan kami adalah muslim. Tapi ketika azan berkumandang, ketika seruan itu dikuatkan, maka hanya orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan untuk menuju ketakwaan kepada Allah, dia akan menyegerakan langkahnya untuk melaksanakan seruan atau panggilan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter orang yang bertakwa juga adalah bukan sekedar mengaku beriman, bertakwa, bukan sekedar mengaku sebagai umatnya Nabi, tapi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ali Imran 134 kelanjutan dari 133. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan rizki yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada diri, fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang kita berinfak, kita bersedekah, itu sudah lumrah karena berkelebihan. Tapi bagaimana ketika dalam keadaan sempit? Masih banyak orang yang mengaku umat Nabi, ketika diminta infaknya, ketika dimintakan sedekahnya, mohon maaf, untuk bulan ini kami belum bisa karena kami pun masih dalam keadaan sempit. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak melihat lapang dan sempit, bahwa berinfak, sedekah adalah karakter orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang ini, hamba ini akan mempertahankan predikatnya
sempit sekalipun, ia akan meluangkan kesempatan terbaik untuk saling membantu walaupun dalam keadaan kurang. Fisarra wa tarra. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, yang berikutnya karakter orang yang bertakwa kepada Allah. Wal kazimin al-ghaidha, menahan amarah. Sekalipun orang yang beriman mampu dan bisa marah pada saat itu, tapi dia mempertahankan ketakwaannya kepada Allah, ia tahan amarahnya itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam bukan tidak boleh marah. Terkadang kita wajib untuk marah. Yang dimaksud ayat ini menahan amarah karakter orang yang bertakwa adalah untuk diri kita. Semisal istri, anak-anak, tetangga atau siapapun yang membuat kita marah, maka orang yang bertakwa berupaya untuk tidak marah, menahan emosi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, lalu kapan marah itu dibolehkan oleh Islam? Ketika Al-Quran diinjak-injak, ketika Islam ini dihina, ketika Nabi Muhammad SAW dihina, boleh kita marah. Karena kita membela Islam, membela agama kita, bukan sekedar membela diri kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika hendak ingin pergi ke masjid, dilempari oleh kotoran, diludahi. Ini adalah sesuatu untuk pribadinya, tapi Rasulullah menahan amarahnya, menahan emosi. Tapi kalau Allah yang sudah dihina, maka Rasulullah SAW mengangkat pedangnya. Kalau Islam sudah dihina, maka Rasulullah SAW yang pertama kali mengangkat pedangnya dan menyerukan kaum muslimin untuk berjihad. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, terkait dengan pribadi kita diupayakan wal kazimin al-ghaidha. Terlebih lagi kalau kita dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan tetangga, sahabat kita. Selama kita masih bisa menghindar, maka menghindarlah. Jangan kemudian kita terjebak pada hal-hal yang kemudian menghilangkan amal kesolehan kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Kemudian yang berikutnya karakter orang yang bertakwa kepada Allah, bukan sekedar mengaku umat Nabi. Orang yang mengaku umat Nabi harus mampu mengeluarkan sedekah infaknya, harus mampu menahan emosi. Dan yang berikutnya, umat yang mengaku sebagai umat Nabi, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Anak kita berbuat salah, nasihati. Istri kita, tetangga kita, siapapun mereka, maka bukalah hati kita untuk saling memaafkan. Kalau di antara kita saling memaafkan, maka dipastikan keberkahan, kebaikan Allah akan turunkan kepada hamba-hambanya. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, Nabi mengajarkan maafkan, tapi
bukan berarti kemudian kita dengan mudah memaafkan orang-orang kafir, menginjak Islam. Justru Nabi adalah orang yang pertama yang menyerukan mengangkat pedangnya untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Hadirin sedang Jumat rahmatullah. Inilah beberapa karakter orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar mengaku umat Nabi, mengaku orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Terlebih lagi bukan sekedar mengaku, tapi kita berupaya, berusaha agar pengakuan diri kita di dunia ini sebagai umat Nabi, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian kelak Allah mengakui kita kalau hamba-hamba ini adalah benar-benar sahih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba Allah yang mengikuti aturan baik, aturan-aturan yang sudah Allah tentukan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kelak kita bukan sekedar dikumpulkan di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita di tanah yang suci, di tanah yang indah, surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Di penghujung khutbah kita di hari yang penuh barokah ini, marilah kita berupaya sekuat tenaga menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, mempertahankan kepercayaan Allah, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya dengan ditanamkan dalam setiap jiwa kita keimanan kepada-Nya. Tentu dengan berupaya menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkannya kepada kita, dan melihat suri tauladan yang Allah berikan kepada kita melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadilah kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu, di penghujung khutbah ini marilah kita bermunajat kepada Allah agar Allah ampuni setiap salah dan dosa kita. Karena setiap kita pasti ada dosa dan salah. Semoga Allah ampuni dosa dan salah kita, dosa dan salah kedua orang tua kita, baik mereka yang masih ada, yang masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, maupun mereka terlebih lagi yang sudah di dalam alam barzakh. Mereka menunggu, menanti doa setiap anak-anak yang soleh. Walaupun usia kita sudah lanjut, kita bagian daripada anak-anak yang soleh
yang sudah diberikan kasih sayang oleh orang tua kita, maka doa ini mudah-mudahan membuka pintu surga untuk kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhallalna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.